Selamat datang di podcast Pulang. Nama saya Pastor Kian Holik dari Sydney, Australia. Podcast ini didesain untuk banyak dari kita yang telah setelah studi atau kerja atau tinggal di luar negeri pulang ke Indonesia. Ataupun juga kita yang sedang memikirkan hal-hal apa saja yang akan saya hadapi ketika nanti suatu ketika saya kembali ke Indonesia setelah studi atau kerja di luar negeri. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini di YouTube dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau Anda mendapatkan notifikasi, kalau kita mengupload video-video pembicaraan kita, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, pertama-tama saya sangat excited dengan podcast ini karena saya melihat potensi yang sangat besar dari para returnees atau mereka yang kembali ke Indonesia dari studi di luar negeri atau mungkin juga dari kerja di luar negeri dengan begitu banyak tantangan dan begitu banyak pergumulan yang ada di luar negeri dan juga apa yang akan dihadapi di Indonesia. Dan saya juga berharap bahwa podcast ini bisa mendorong mereka yang kembali untuk terus mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan melayani Dia di dalam berbagai macam bidang setelah kembali ke Indonesia. Jadi ini penting sekali, saudara-saudara. Dan di podcast ini kita akan melihat atau mendengar kesaksian, cerita dari mereka yang sudah pulang ataupun juga belajar dari konteks yang berbeda-beda dan melihat apakah kesamaan yang ada dan supaya kita bisa menjadi orang-orang Indonesia yang suatu ketika kalau misalnya Tuhan memanggil kita kembali ke Indonesia, kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Di episode ini saya ingin mengangkat satu topik yang seringkali kita bicarakan, kita pikirkan, atau mungkin juga beberapa dari kita sudah putuskan sebelumnya setelah studi atau kerja di luar negeri. Apakah saya harus pulang ke Indonesia setelah studi atau kerja di luar negeri? Dan terutama bagaimana para pengikut Kristus menjawab pertanyaan ini. Di Indonesia sekarang ini ada gerakan hashtag atau tagar kabur aja dulu. Baik itu di Instagram maupun juga di TikTok dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah ini melegitimasi saya untuk tidak kembali ke Indonesia? Apakah saya sedang mengikuti kehendak saya sendiri, keinginan dan kerinduan saya untuk studi atau kerja di luar negeri? Ataukah saya sedang mengikuti rencana atau kerinduan dari orang lain, orang tua contohnya? Ataukah dorongan mungkin untuk hidup yang lebih baik di luar negeri? Apakah saya sudah bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia ketika saya memutuskan apakah saya tinggal di luar negeri atau saya kembali ke Indonesia? Nah, menurut saya ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab ketika kita mengambil sebuah keputusan. Apakah kita kembali ke Indonesia atau tinggal di luar negeri? Nah, tentunya tinggal di luar negeri dengan segala stabilitas, keamanan, kemakmuran, atau semua kelebihannya itu adalah diinginkan oleh semua orang. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah saya sudah bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus di dalam memilih apakah saya tinggal di luar negeri atau kembali ke Indonesia? Nah, pertama-tama karena audiens kita di podcast ini ialah kebanyakan mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus. Pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada kalian ialah apakah saya sudah menjadi pengikut Kristus? Apa identitas saya sebagai pengikut Kristus? Pertanyaan identitas ini menurut saya merupakan pertanyaan yang sangat mendasar yang harus kita jawab. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang bukan saja ditebus, diselamatkan, dibayar dosanya oleh Yesus, tetapi kita membuat Kristus atau Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa di dalam hidup kita. Contohnya, Rasul Paulus di Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kondisi manusia berdosa diselamatkan, menurut Rasul Paulus, salah satunya ialah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Apa artinya? Dia adalah raja, dia adalah penguasa hidup kita, dia adalah nakoda, kapten, pemegang kendali dari hidup kita. Jadi dengan kata lain, arah hidup kita bukan lagi kita yang mengendalikan, tetapi Yesus. Dialah yang menyetir, dan arah yang dia setir itu semuanya ada di dalam firman-Nya.
semua yang memuliakan, yang meninggikan dia, yang membuat kerajaannya semakin lebar dan kuat. Dan semua itu adalah kehendak dia, dan itu adalah arah di mana dia menyetir kita. Jadi pertanyaan pertama ialah, kalau kamu sungguh adalah pengikut Kristus, apakah kamu telah membuat Yesus menjadi pengendali hidupmu? Apakah hidupmu ada di bawah kontrolmu atau di bawah kontrol Yesus? Itu yang harus dijawab terlebih dahulu oleh setiap kita. Dan kita harus jujur di hadapan Allah ketika kita mengambil keputusan penting, apakah tinggal di luar negeri ataukah kembali ke Indonesia. Keputusan penting ini ialah keputusan yang diambil dengan kondisi, keadaan bahwa Yesus ialah Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan yang kedua yang harus juga kita tanyakan sebagai pengikut Kristus ialah, apakah saya di dalam kebebasan pilihan yang saya miliki telah mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga dengan hati nurani kita. Kehendak Tuhan tentunya menurut saya cukup jelas bahwa segala sesuatu itu ada di dalam firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak yang utama dari Tuhan atas manusia ialah kita selamat dan percaya kepada Yesus. 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Tuhan yang utama itu ialah untuk kita selamat. Kehendak Tuhan yang lainnya ialah untuk kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah dari Allah. Dan juga, ingat, tetapi ada kehendak Tuhan yang lain, yang relatif. Yang mana kita harus mengukur semuanya itu dari kacamata atau dari lensa firman lainnya. Jadi tidak sejelas seperti yang tadi saya sebutkan. Tetapi seringkali hati nurani kita lah yang menjawab, karena keputusan ini adalah keputusan yang kita harus tanyakan, apakah ini memuliakan Tuhan ataukah memuliakan kita. Nah, hati nurani seorang Kristen di satu pihak ialah hati nurani seorang pengikut Kristus yang masih hidup di dalam dunia berdosa. Itu yang harus kita catat. Tetapi hati nurani ini adalah hati nurani juga yang dijaga, dipandu oleh Roh Kudus, Sang Allah itu sendiri. Jadi kita punya kebebasan untuk pilihan, kita tidak punya mungkin tanggung jawab kepada orang lain, tetapi kita harus sensitif untuk mengambil keputusan apakah kita tinggal di luar negeri atau pulang ke Indonesia. Itu pertanyaan yang juga harus dijawab. Pertanyaan yang ketiga, ketika kita sudah memutuskan apakah kita tinggal di luar negeri atau kembali ke Indonesia, apakah kita juga telah bertanggung jawab kepada manusia? Mungkin banyak dari kalian teman-teman yang bertanya, apa hubungannya dengan orang lain? Betul nggak? Ini kan keputusan saya sendiri, individu. Who cares about orang lain? Ada banyak dari kita yang studi karena beasiswa dan mengharuskan kita kembali ke Indonesia atau kerja dengan kontrak dengan kondisi kita kembali ke Indonesia. Apa artinya? Artinya kita sebagai seorang pengikut Kristus, yang mana Kristus berkuasa atas hidup kita juga harus menepati janji atas sesuatu yang telah kita setujui atau yang ditandatangani di atas kertas. Kita harus menepatinya. Dan jangan kita menjadi pengikut Kristus yang tidak menepati janji. Pemenuhan janji adalah salah satu bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus yang bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi juga setia kepada manusia. Hati-hati, jangan sampai kita tinggal di luar negeri menjadi pengikut Kristus, tetapi kita blacklisted di Indonesia. Atau mungkin kita dicari-cari oleh perusahaan di Indonesia, karena kondisi beasiswa atau kondisi kerja yang kita terima. Tetapi mungkin ada dari kita yang tidak punya janji atau obligasi untuk kembali ke Indonesia, tetapi memilih untuk tinggal di luar negeri, tetapi tidak bertanggung jawab pada pemerintah di mana kita tinggal. Misalnya dengan kita overstay atau menjadi illegal resident. Ini sama sekali juga tidak bertanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, kalau kalian ada di dalam situasi di mana kalian tahu bahwa yang kalian lakukan itu salah, overstay dan lain sebagainya, saya mengundang kalian untuk datang kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dan bertobat dan memperbaiki tindakan kita dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Tindakan yang ilegal ini sama sekali tidak menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi orang-orang yang belum percaya.
Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kita jawab juga. Pertanyaan-pertanyaan tambahan yang saya coba pikirkan. Apakah saya sedang mencari kehendak saya atau sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita memutuskan tinggal di luar negeri. Apakah saya sedang mencari kehendak saya atau kehendak Allah? Dan ini adalah keputusan di mana diambil oleh kita bersama dengan keluarga atau mungkin yang sudah berkeluarga dan digumulkan bersama-sama di dalam doa kepada Allah. Karena kita adalah murid-murid dan pengikut Yesus, maka kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan seringkali ini tidak sejelas ada di dalam Alkitab. Ini adalah pertimbangan dari pemikiran yang masak atas apa yang Allah inginkan secara umum dan bagaimana dia berproses di dalam kita, berjalan bersama dengan kita secara pribadi. Dan ini adalah pertimbangan yang memasukkan Injil, pribadi, keluarga, hati nurani, dan faktor-faktor lainnya ketika seseorang memutuskan apakah tinggal di luar negeri ataukah kembali ke Indonesia. Salah satu pertimbangan yang saya pikirkan ialah pertimbangan pribadi atau keluarga. Apakah saya sudah bertanggung jawab, contohnya, kepada anggota keluarga di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Mungkin kamu adalah seorang pengikut Kristus yang tinggal di luar negeri, dan firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan hal ini penting, karena pertanyaannya ialah, apakah kita sudah bertanggung jawab memelihara orang tua kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan kita di Indonesia? Apakah kita sudah menyediakan apa yang mereka perlukan? Apakah itu melalui jasa orang lain? Ataukah juga dengan kita mengirimkan uang contohnya? Pertanyaan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar mencukupkan keperluan fisik ialah apakah kita juga telah mencukupkan, menyediakan keperluan rohani, sanak saudara kita, orang tua kita. Apakah orang tua kita setelah mendengar kabar Injil sudah Kristen? Apakah anggota keluarga, kakak, adik kita sudah mendengar berita kabar baik Injil? Apakah anak-anak kita, contohnya kalau kita tinggal di luar negeri, juga sudah mendengar kabar Injil? Ketika ini semua sudah, mungkin ini kondisi yang dapat membuat kita dengan kepastian hati untuk memutuskan apakah saya tinggal di luar negeri ataukah saya kembali ke Indonesia. Salah satu pertimbangan Injil, contohnya, menurut saya ialah apakah saya dapat berfungsi dan efektif bagi perluasan kerajaan Allah, contohnya ketika saya memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Ada banyak yang memutuskan tinggal di luar negeri tetapi terhambat pertumbuhan kerohaniannya atau bahkan juga tidak pergi lagi ke gereja. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, mengapa? Apakah tidak menemukan gereja yang cocok? Ataukah ada hal lain yang menggiurkan dibandingkan pergi ke gereja, contohnya kerja weekend, yang gajinya aduhai kalau misalnya di luar negeri? Ataukah ada tuntutan kerja lain? Kalau pertumbuhan kerohanian kita mandek di luar negeri, ini adalah sebuah evaluasi. Apakah saya memang ditempatkan oleh Tuhan di luar negeri? Kalau memang saya bertumbuh, apakah saya sudah berfungsi bagi kerajaan Allah di luar negeri? Apakah saya menginjili di luar negeri? Apakah saya misional? Apakah saya membawa orang ke gereja, baik itu gereja bahasa Indonesia maupun juga gereja bahasa Inggris atau bahasa lainnya? Apakah saya memperkenalkan Injil kepada orang lain di tempat kerja, di gedung apartemen saya? Ini semua harus dijawab. Dan kalau saya memang tidak berfungsi secara efektif di luar negeri bagi kerajaan Allah, maka menurut saya kita harus berpikir ulang, apakah saya memang betul dipanggil untuk tinggal di luar negeri. Jadi posisi geografis seseorang itu tidak membuat orang itu lebih efektif loh ya bagi kerajaan Allah. Orang Indonesia dapat sangat efektif melayani kerajaan Allah contohnya di Malaysia atau di Jepang. Sedangkan orang Korea dapat lebih efektif mungkin menjadi pekabar Injil di Siberia. Saya jadi bukan bilang bahwa setiap orang Indonesia harus kembali ke Indonesia. Saya juga bukannya bilang bahwa setiap orang Indonesia harus semuanya tinggal di luar negeri. Tetapi yang saya ingin ajukan pada saat ini ialah pertanyaan-pertanyaan yang saya harapkan sudah kita jawab secara jujur di hadapan Allah dan juga sudah kita pikirkan dengan masak-masak. Saya tidak tahu apa yang harus dijawab oleh kalian yang bersangkutan di dalam hal ini. Tetapi saya harap
kalian bisa jujur di hadapan Allah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan itulah yang akan membuat keputusan-keputusan kita itu adalah keputusan yang diberkati oleh Allah dan keputusan yang memajukan kerajaan Allah dan juga boleh membuat Yesus lebih dikenal dimanapun kita berada. Saya harap podcast ini bisa berguna bagi saudara-saudara yang akan kembali ataupun juga yang sudah kembali ke Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memanggil kami dari berbagai macam tempat untuk dikirim ke berbagai macam tempat untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk setia atas panggilan-Mu, ajar kami setia juga kepada firman-Mu, dan ajar kami bertanggung jawab kepadamu dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong pandu kami ketika kami harus mengambil keputusan dan berikan kami hikmat bijaksana yang berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk beberapa teman yang mungkin harus mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus bekerja di dalam hidup mereka. Terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.